Oke, gimana kabarnya Alicia? How are you? Baik, Baik. Kegiatannya apa aja hari ini, Al? les, Les doang? sama diam, Hah? les saja. Les aja. Sama di game tadi tuh. Enggak, Oh, saya pikir Alicia bilang game. Kalau ini kuliahnya start 7 September ya, kata Alicia. iya September. Juli, Agustus, September. 1 bulanan lagi ya. Berarti habis em, habis kursus ini selesai, udah gitu ya. Maksudnya udah ya selesai gitu. Alicia nggak lanjut lagi gitu, maksud saya. Mungkin iya. Mungkin ya. Oke oke. Tapi sejauh sejauh kursus ini apa namanya? Alicia sudah dapat gambaran bakal kemana gitu. Iya, Oke. Apa itu? Kalau boleh tahu. apanya majornya? Iya. Ini artificial intelligence. Oh AI ya masih tetap AI. Ya saya pikir Alicia ini mau ke cyber atau apa nih software engineer gitu. Masih AI ya. Oke oke. Oke, Al. eh Sebelum kita mulai pembelajarannya, ada yang mau Alicia tanyakan yang kemarin? 3 hal itu dulu. Yang kemarin Pak. Ah, Enggak. nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan dulu ya, Al ya. Hari ini materinya sebenarnya adalah presentasi project atau pitching. Nah, kalau saya tanya Alicia, apakah siap presentasi? Enggak. Enggak ya? Ya, jarang sih yang ini juga. Ntar ya. Oke, jadi untuk mengakalinya, kita akan isi itu dengan melanjutkan materi yang kemarin gimana? Data visualisasi. Saya jelaskan semuanya. Atau Alicia ada ide? Soalnya presentasinya adalah tentang teori tentang pitching sih ya. Gimana dari Alicia dulu? POP Alicia gimana? Lanjutin yang apa yang kemarin aja nggak apa-apa sih. Lanjutin yang kemarin aja. Oke, kalau gitu saya bisa memulainya ya. Oke. Jadi yang kemarin saya tunjukin dulu slide hari ini supaya Alicia tidak penasaran apa isinya. Nah, ini dia. Kelihatan Al? Kelihatan. Nah, jadi yang hari ini isinya tuh kan we'll talk about pitching ya atau pitching itu apa? Presenting to it. Seumur hidup ini maksudnya pernah. Ah, nggak ada suaranya. Cek 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 cek. Waduh, ini nge-lag kayaknya saya nih. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Sekarang gimana? Udah. Oh, nge-lag berarti dia. Saya coba ulang ya. Halo, halo, halo. Udah. Ada suaranya nggak? Ada. Aman. Kan. Oke. Jadi materinya hari ini kan tentang pitching ya, Al ya. Pitching itu kan kita presentasi ke investor ya. Itu kalau dia banyak orang itu 2 sampai 3 menit lah. 5 menit lah. Jangan lebih tapi ya. Tapi kamu nanya apakah Alicia pernah melakukan pitching sekali seumur hidup? Enggak.
Di sekolah mempresentasikan produknya mungkin produk Oh, apa? pernah. Pernah. Apa itu kalau boleh tahu? Ehm, Mungkin kalau kayak di sekolah tuh ada Mhm. kayak pelajaran kayak cooking class gitu. Kan Oh, produknya oke. dijadiin presentasi. Oh, oke. Oh, iya, lama ya kalau begitu mah. Lama ya. Sekitar 10 menitan kalau seperti itu. Iya. Kayaknya. Oke, oke. Ya, pitching itu agak sedikit berbeda ya. Dia tujuannya kayak Alicia ingin kayak bisa dibilang sales lah gitu ya. Jadi sales yang ingin Alicia ingin orang-orang atau seseorang itu membeli produknya kita. Dalam hal ini kalau project kita besar atau bagus, kita ingin investor membelinya gitu, memberikan dana kepada kita. That's pitching sebenarnya. Ya. Nah, di materi hari ini kenapa kita perlu melakukan pitching? Karena kita sudah melakukan beberapa hal ya. Jadi yang pertama kan kemarin kita sudah melihat pilih problem mana yang kita ingin selesaikan, ekstraksi datanya, prepare datanya, lakukan research, dan hari ini kita lanjutkan visualisasi data. Kita juga akan berbicara tentang seaborn nanti. Dan diharapkan ada solusi. Nah, setelah melakukan semua itu, Alicia kayak apa namanya? Oke, siapkan presentasi. Nanti siapkan presentasinya, Alicia presentasi di depan saya. Atau nanti kalau mau saya undangkan tim algo, boleh juga. Nah, apa yang akan menjadi Alicia ya? Jadi misalnya di dalam datasetnya Alicia itu kan IMDb ya yang dipilih. Apa yang Alicia akan pilih? Dalam arti, oke, saya ingin membuat suatu produk nih. Produk yang ngapain? Produk yang kita coba membuat suatu aplikasi yang dapat di aplikasi itu orang bisa melihat sinopsis filmnya, kemudian dapat berkomentar tentang filmnya. Nah, nanti ada kayak model machine learning atau AI yang dapat merekomendasikan film terbaik berdasarkan rating, durasi, berdasarkan revenue. Misalnya seperti itu. Oke, Al? That's a pitching. Ya. Nah, karena di sini Alicia hanya sendiri, maka Alicia hanya sendiri presentasinya. Dan ini dia Alicia template untuk presentasi pitchingnya. Boleh Alicia buat seperti ini, boleh pakai template sendiri. Nah, itu aja tentang pitching. Ada yang mau Alicia tanyakan? Belum. Belum ada. Oke, kalau gitu sekarang mari kita lanjut ke presentasi data visualisasinya ya. Nah, di sini kita akan menggunakan alat yang lebih lengkap atau library yang lebih mudah sih ya. Yang namanya itu adalah Seaborn nanti Alicia. Ya, saya akan lanjutkan presentasinya. Nah, tetapi meskipun library ini lebih lengkap, ada hal yang harus Alicia pahami. Apa itu? Yaitu Seaborn tidak dibangun sendiri. Dia dibuat oleh Matplotlib. Jadi di dalam Seaborn itu sebenarnya ada Matplotlib gitu. Jadi semua Pandas juga ada Matplotlib. Makanya Matplotlib itu adalah sesuatu hal yang library yang begitu fundamental ya, canggih lah gitu. Oke. Nah, namanya adalah Seaborn Alicia. Dan saya menyingkatnya biasanya SB, tapi lebih seringnya sih SNS. Ini sebagai apa ya, lelucon untuk penemunya kalau nggak salah ya. Jadi import Seaborn as SNS. Nah, menggunakan Seaborn, Alicia dengan mudah melakukan scatter plot. Dengan cara gimana? Ini kita masih berbicara data numerik sedikit saja saya tunjukkan. Alicia tinggal bilang ya, SNS dot
scatter plot. Kemudian sebut data yang ingin dipakai. Kemudian Alicia ingin menjadikan sumbu X-nya yang mana, misalnya skor matematika. Alicia ingin melihat skor matematika dengan skor menulis gitu. Nah, yang spesial kalau pakai Seaborn itu adalah Alicia bisa membuat suatu hue atau langsung membedakan berdasarkan kategori. Dalam hal ini, misalnya saya ingin melihat apakah skor matematika dengan skor menulis di laki-laki dan perempuan itu berbeda. Saya panggil hue-nya atau yang membedakannya itu adalah gender. Nah, nanti Alicia akan melihat skor seindah ini. Nah, gitu. Oke, Al. Jadi, kalau Alicia perhatikan di sini yang warna biru itu female, ya. Warna biru itu female dan ternyata berbanding lurus juga. Jadi ketika skor matematikanya tinggi, skor menulisnya juga cenderung tinggi. Yang laki-laki juga tidak kalah ternyata. Saya pikir yang laki-laki skor matematika tinggi, menulis rendah ya. Tapi tidak demikian ternyata. Begitu kurang lebih hal. Oke, ini make Seaborn. Nah, ada yang ingin Alicia tanyakan? Berarti kalau apa si Born ini membuat kayak apa spesifikasi semisal ada dua kayak semisal female sama male buat Mhm. itu. Iya, betul. Dan ini kalau kita mau doang ya, kan ada banyak jenis ini ya. Jadi Alicia juga bisa menggunakan race ethnicity mungkin nih. Ini kan apa namanya? Ini juga apa sih namanya? Apa sih? Kategorik ya Al ya. Nah, ini Alicia dapat make itu juga. Nanti dia bedain satu-satu. Nah, gitu. Jadi yang warna biru itu B nih. Yang warna orange itu C, yang warna hijau A. Ini sebarannya gitu. Tetapi yang perlu kita ingat, generalnya itu apa? Jadi secara umum memang skor matematika itu berbanding lurus gitu dengan skor menulis gitu. Itu enggak menjawab enggak pertanyaan Alicia? Iya, menjawab. Oke. Ada lagi, silakan. Enggak. Mas, enggak ada? Oke. Nah, sekarang kita coba mengolah data yang apa namanya bersifat kategorik ya. Kita tidak ini campuran sebenarnya. Ini data kategori numerik dan kategorik kita campur. Tapi kali ini kita akan mengolah data yang tipenya kategorik doang sekarang. Kita coba ya. Jadi, yang tipenya kategorik itu ciri khasnya punya di type-nya apa Alicia? Objek atau int? Yante. Int. Alicia yakin skor Eh, matematika itu enggak. objek ya Al ya. Jadi yang tipenya kategorik itu objek. Jadi nanti kalau ada Alicia temukan data di type-nya objek, maka ini nilainya kategorik gitu. Oke? Nah, sekarang yang pertama yang akan kita buat itu pie chart. Alicia masih ingat pengertian pie chart itu apa? Nah, di sekolah sini ya, saya nggak pernah menjelaskannya di sini. Enggak tahu. Mungkin oh, ya yang kayak bunderan itu mungkin ya bisa Oh, kita yang biar. ini apa? Yang Yang kayak kemarin yang di table itu. betul ya, yang di PowerPoint kemarin. Nah, jadi pie chart itu adalah suatu diagram yang dapat Alicia pakai untuk melihat sebaran data yang sifatnya kategorik. Oke? Nah, dalam hal ini Alicia dapat melihat sebaran data gender, race ethnicity, parental level of education. Pokoknya semua yang kategorik. Tapi harus satu-satu ya Al ya. Nggak bisa semuanya langsung. Karena apa? Karena misalnya kita lihat ya data yang race ethnicity. Nah, ini kan dia punya nilai yang berbeda-beda, dot uniqueness.
unique way. Nah, ini dia nilainya dari A sampai E, Alicia. Jadi setiap kolom itu punya nilai. Jadi Alicia nggak bisa semuanya langsung. Jadi harus satu-satu yang diproses. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, pie chart itu tadi kan suatu grafik yang atau diagram yang kita pakai untuk melihat sebaran data yang sifatnya kategorik. Tetapi ini itu akan diangkakan dan tampilannya ada dua. Saya akan tampilkan Alicia yang dalam bentuk prosentase atau persentase gitu. Nah, caranya gimana? Caranya, misalnya saya ingin melihat sebaran data parental level of education, pendidikan terakhir orang tua di dataset ini. Nah, secara diagram kita dapat melakukannya dengan perintah data, sebut nama kolomnya Al, kemudian value counts. Nah, ini dia secara diagram. 226. Oh, jadi sum college itu yang paling banyak. Associate degree 222. High school 196 dan seterusnya. Nah, tetapi kekurangannya kalau Alicia menampilkan data diagram seperti ini, itu orang akan bertanya, loh Alicia, kok Alicia menampilkan datanya dalam bentuk angka ya, Sum College 226. Tapi itu dari berapa? Dan Alicia mengatakan, ini yang paling banyak. Oh ini yang paling banyak. Dari berapa data itu? Itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga lebih baik menampilkan angkanya dalam bentuk prosentase atau persentase. Gitu ya. Jadi kalau dalam persentase, Sam College itu 50%. Oh, berarti dia yang paling banyak nih. Nggak perlu tahu jumlah datanya berapa. Karena presentasinya sudah merepresentasikan itu. Paham, Al? Ada yang mau Alicia sampai tanyakan dulu? Belum. Ini baru value count. Nah, sekarang Alicia caranya gimana? Caranya Alicia bilang PLT. Kita nggak bisa pakai Seaborn kalau mau membuat pie ya. Saya sudah coba. PLT.py, kemudian Alicia harus hitung value count-nya tadi. Jadi yang ini harus dihitung. Sebenarnya Alicia dapat melakukan hal seperti ini loh. Misalnya ini adalah kita buat sebagai MyPy. MyPy sama dengan begini. Nah, ini Alicia yang panjang ini Alicia dapat ganti dengan MyPy. MyPy. Jadi sederhananya seperti ini. Alicia harus hitung dulu berapa banyak value count-nya, kemudian taruh itu di plt.py. Plt.py, MyPy, labels-nya. Nah, habis itu apa? Habis itu Alicia harus taruh label-label untuk setiap eh, apa potongan pizzanya ini gitu. Ya, jadi ini. Satu, dua. Caranya gimana? Alicia harus bilang labels sama dengan dari data parental level of education kita ambil unique way-nya atau uniqueness-nya. Gitu Alicia. Oke? Paham? Nah, kemudian ada yang mau Alicia tanyakan? Enggak. Enggak. Nah, kemudian auto PCT ini apa? Ini bentuk penulisannya. Ini agak aneh memang simbolnya Alicia. Jadi persen satu, satu F, persen persen. Memang begini tapi formatnya. Oke? Jadi ini Alicia ingin mengambil satu angka di belakang koma dan ada persentasenya. Gitu. Pakai auto PCT. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Alicia. Ya. Kan saya sudah melakukan MyPy nih. MyPy-nya segini nih, Al. Yang paling banyak Sam College, Associate Degree, High School. Kemudian saya membuat plt.py-nya itu begini. Pertanyaan saya, Alicia, apakah dua-duanya ini selaras? Ini sama yang ini sudah selaras? Nah, ayo. Enggak tahu. Enggak, loh.
Kok nggak tahu, Al? Hmm, Maksud saya, apakah 50 master degree itu yang paling sedikit di sini, oh, kemudian bachelor degree itu yang kedua lebih sedikit dan seterusnya. Maksud saya, apakah labelnya di sini benar sama yang di sini gitu. Kan di sini yang paling gede itu some college ya, tapi di sini yang paling gede ternyata bachelor bachelor. degree. Nah, ini nggak belum selaras. Itu maksud saya sebenarnya. Nah, kenapa kira-kira Alicia? Ayo, kenapa belum benar? Karena Hmm. karena ya, jadi karena yang membuatnya belum benar itu adalah kita menggunakan label dari data yang belum kita buat value count-nya gitu Al. Jadi value count apa namanya label yang ada di sini itu, ups, label yang ada di sini itu ini berasal dari data parental level of education. Maksudnya itu apa Kak? Maksudnya kita belum sort sesuai ini. Nah, sehingga yang benar itu yang mana? Yang benar itu jangan pakai data yang belum diolah, tapi yang benar adalah pakai data yang sudah diolah, yaitu pakai data mypi.unique. Jadi, saya ingin mengambil apa namanya? Bukan unique ya. Jadi nanti kalau Alicia makainya .unique, mypi.unique, yang akan terjadi itu adalah angka yang akan dikembalikan Al. Lah, kan saya ingin mengambil eh ininya, tulisannya, labelnya. Gimana caranya? Berarti bukan pakai unique, tapi makainya nanti indeks Alicia. Dan indeks itu bukanlah function, jadi nggak perlu ditaruh seperti itu. Nah, sekarang baru dia benar. Oke, Al? Oke, Paham? paham. Oke. Nah, interpretasinya gimana nih? Interpretasinya, oh ternyata banyak orang tua yang masih sedikit lulusan master. Banyak siswa yang orang tuanya masih sedikit lulusan master. Dan yang paling banyak tuh some college. Gitu. Oke, ada yang mau Alicia tanyakan? Yang ini Belum. belum ada. Nah, sekarang cara yang kedua untuk menyajikan data kategorik atau yang sifatnya kategorik di grafik itu pakai bar plot. Nah, ini diagram batang juga. Tetapi bedanya apa, Al? Histogram sama bar plot tuh bedanya apa kira-kira? Sama-sama diagram batang. Nyamping. Atau Kalau nyamping itu ini ya, kalau nyamping itu tekniknya sebenarnya. Bedanya itu adalah kalau bar plot itu untuk data kategorik, sederhananya sih seperti itu. Histogram untuk data numerik. Jadi, kalau Alicia perlihatkan yang kategorik itu ada celahnya. Ini saya perlihatkan yang ini mungkin ya. Nah, ada celahnya nih. Kalau yang histogram, ya karena data yang sifatnya numerik itu kan angkanya bersambung-sambung ya. Maksudnya bersambung-sambung amat sangat aneh kalau kita buatkan celah-celah gitu. Makanya mereka nyambung. Ini ditulisnya 40 sampai 50. Nggak ada satu-satu yang ditulis. Oke, Al? oke. Nah, sekarang Alicia coba perhatikan menggunakan bar plot nih kita juga dapat membuat suatu grafik. Nah, di sini saya contohkan hal yang sama pakai parental level of education. Caranya gimana? Alicia tinggal buat value counts lagi gitu ya. Ini kita buat dalam bentuk yang berbeda misalnya nih. My bar. Ya, ini aja deh. Nah, kemudian ini Alicia nggak perlu bilang begini, cukup bilangnya my bar. Gitu. Oke? My bar.
Begini dia my bar. Nah, pertanyaannya yang dibedakan itu apa? Kalau Alicia ingin membuatnya horizontal seperti ini, Alicia harus pakainya yang kainnya itu adalah bar edge, oke? Bar horizontal, edge-nya itu untuk horizontal. Jadi nanti labelnya itu kita tidak perlu setting, dia secara otomatis ke sini langsung. Gitu Al. Oke? Begitu. Nah, sekarang kalau Alicia ingin misalnya ini kan dari yang terendah ke yang tertinggi. Gimana kalau dari yang tertinggi ke yang terendah? Main-mainnya sebenarnya di sini. Ya, misalnya Alicia harus bilang nanti dot sort dulu, sort values. Nah, kemudian nanti false. Nah, nanti yang akan dikembalikan, dot bukan sort values, dot sort, kemudian false. Oh, ini series, sorry. Ini series ya. Kita jadiin dulu data frame. Aduh, saya lupa. Nah, id dot data frame. Nah, data frame itu menjadikannya tabel ya, Alicia. Nah, nanti dia jadi tabel. Nah, ini udah tabel nih. Lalu Alicia bisa terapkan sort values berdasarkan apa? Berdasarkan by count. Nama kolomnya kebetulan count. Loh, C-nya kecil kah? Nah, ini dia. Nah, kalau udah seperti ini, eh, apa namanya, by count, kemudian Alicia bilang false ya. False itu artinya Alicia ingin eh kan false. By count, eh sort value by count. Kalau saya bilang sort value saja, by count. Kemudian berarti kita perlu bilang ascending secara spesifik. Nah, ini dia Al. Jadi sekarang dia sudah disort dari yang terbesar ke yang terkecil dengan ascendingnya sama dengan false. Itu artinya jangan naik, tapi akan menurun gitu. Nah, ini perlu Alicia taruh dalam my bar lagi. Sehingga nanti Alicia mendapatkan sesuatu hal seperti ini. Oh my God, what's happening? My bar. My bar begini, my bar dot plot, bar age. Tapi kok masih tetap nih ya? Some college. Harusnya some college itu. Oh, sorry. Ini udah bener. Yang kita perlu tambahkan hanyalah eh ascending. Hmm, kok nggak bener ya? Hmm, kok nggak bener ya? Saya ingin membuatnya seperti ini, tapi kok dia nggak bener ya? Kalau pakai Seaborn tinggal pakai sns.barplot ya Alicia. My bar. Nah, begini dia. Nah, cuman kalau SNS itu dia sebenarnya maunya langsung gitu. Jadi nggak perlu pakai value count seperti ini. Saya langsung aja mana data aslinya gitu.
Nah, nanti kalau Alicia kalau mau pakai begini, X-nya sama dengan parental level of education. Nggak perlu count. Nah, begini. Hmm, X-nya begini, bar plot Y-nya. Masa saya perlu count Y-nya? Sorry, bukan bar plot ya, count plot. Aduh, count plot. Ini kalau make eh seaborn. Nah, begini dia. Oke, ini kalau make seaborn dan ini tidak diurutkan kalau make seaborn. Jadi kalau mau diurutkan, ya kita bisa make yang ini ya. Jadi datanya pakai MyPy, MyPy gitu. Kemudian karena X-nya itu hanya satu, kolomnya hanya satu, ini nggak perlu dispesifikan. Jadi nanti dia langsung MyPy, X-nya eh, data sama dengan MyPy, kayak begini. Kemudian eh, apa namanya, X sama dengan count. Ini terbalik sekarang karena ini pandas, jadi harus diubah lagi. Ya udah, nggak usah pakai seaborn ya. Kita pakai yang tadi aja. Oke, Alicia. Jadi ini pakai, jadi caranya tadi plt.plot find is equal to bar h. Kemudian eh datanya sama dengan my bar. Hold on. Oh, sorry. Di sini harusnya my bar. Nah, genial. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan hal yang lainnya itu juga sama. Jadi misalnya di sini reset ethnicity itu juga sama caranya. Kemudian Alicia juga dapat melakukan bukan hanya bar age, tapi bar biasa. Yang mana kalau bar biasa itu Alicia makainya seperti ini nanti. PLT datanya dot value counts dot plot bar, nggak ada h-nya. Nah, kemudian kalau mau menuliskan judul, Alicia dapat pakai plt.title. Nah, di sini saya akan tunjukkan kalau Alicia menulisnya seperti ini agak membosankan ya. Jadi ya grupnya tidak lurus seperti ini. Nah, Alicia dapat memiringkannya dengan cara atur parameter X tick ya, dengan rotasinya bebas. Saya coba pakaikan 45 dan nanti dia akan seperti ini. Lebih menarik kelihatannya. Gitu, Al. Oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu, Alicia. Udah 35 nih. Belum ada ya. Belum ada. Nah, ini ingat untuk melihat distribusi datanya ya. Jadi yang di sini golongan C itu yang paling banyak ternyata. Ya, kalau di sini yang paling banyak itu some college gitu. Bisa juga sebenarnya makin ini, tergantung mau yang mana. Ini hanya pilihan doang. Oke? Nah, sekarang kita lihat subplots ya. Nah, subplots ini dengan subplots Alicia dapat menampilkan dua hal dalam satu kanvas. Jadi ada kanvas gitu ya, kanvas buat grafiknya. Nah, Alicia dapat menampilkan beberapa kategori, tergantung kategorinya. Dalam hal ini kan saya mencontohkan di sini. Oh, saya coba sekarang membuat suatu apa namanya, ingin melihat. Melihat apa? Ingin melihat eh, nilai dari nilai matematika berdasarkan parental level of education. Nah, dalam hal ini Alicia perlu pakai PyPot dulu buat PyPot table-nya. Oke, ini saya ingin melihat nilai matematika, value-nya nilai matematika siswa, dan itu rataannya. Jadi rata-rata nilai matematika siswa. Saya ingin melihat
berdasarkan parental level of education. Jadi saya ingin melihat yang associate degree itu berapa rata-ratanya, yang bachelor degree berapa rata-ratanya, dan seterusnya. Nah, yang lebih hebat, saya ingin melihat per gender. Jadi saya bilang aja, tinggal bilang kolom sama dengan gender. Jadi sekarang lebih jelas. Yang female dengan orang tua tamatan associate degree itu punya rata-rata nilai matematika 65,25. Yang male 70. Ya, jadi seperti itu. Konsisten sekali nih. Male selalu lebih tinggi dari yang female. Gitu Alicia. Nah, setelah Alicia membuat pivot begini, pivot table-nya, bisa juga pakai group by. Ya, Alicia kemudian buat seperti ini. Math.plot. Kemudian kind-nya bar. Aktifkan parameter subplots-nya. Sama dengan true. Nah, subplot ini mengizinkan kita dapat menggambar sesuatu lebih dari satu gambar. Nah, dalam hal ini karena ada dua kategori di sini, ada dua kolom, yaitu female sama male, maka ini harus diaktifkan. Nah, habis itu Alicia dapat mengatur ticksnya dengan ya sesuai yang Alicia inginkan. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Female itu yang associate degree rata-ratanya itu di atas 60, kemudian 65 mungkin ya, sekitar 65. Kemudian yang mil itu sekitar 70. Ternyata benar. Nah, gitu Alicia. Ya, ini kalau subplots dengan satu kolom, ini satu kolom, barisnya ada dua atau gambarnya ada dua. Nah, ada nggak yang lainnya? Ada, ya. Dengan cara dua kolom, satu baris. Jadi dia dalam satu baris, kolomnya ada dua. Gitu. Sama menampilkan hal yang sama. Cara mengaturnya gimana? Kita tinggal tambahkan parameter layout. Satu berarti satu baris, dua berarti dua kolom. Nah, kemudian ada parameter bukan share. Ini share Y. Jadi ketika ini diaktifkan, maka dia akan membuat Y-nya itu satu doang. Kalau enggak nanti akan punya satu per satu. Ini dia Al. Math isn't defined. Kita define dulu math-nya Al. Nah, ini dia. Nah, agak tidak indah. Jadi kayak ada penumpukan atau apa namanya bertumpuk gitu labelnya. Aduh, baterai low. Gitu Al. Nah, sehingga kita butuh parameter share Y. Share Y sama dengan true. Supaya Y-nya satu aja. Kemudian grid sama dengan true juga boleh. Bentar. Gitu mungkin Alicia. Nah, sekarang kita coba menggunakan Seaborn. Ya, kita coba menggunakan Seaborn. Suara saya kedengeran, Al? Apa? Kita sedikit. Cek, cek, cek. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Udah. Oke, there we go. Nah, sekarang kita pakai Seaborn lebih lengkap. Nah, Seaborn ini sebenarnya lebih simple ya. Jadi untuk melakukan bar plot tinggal pakai count plot. Bisa juga pakai bar plot ya. Kemudian Alicia dapat membuatnya seperti ini dengan yang lebih canggih. Saya sediain di sini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, yang hebat itu kita dapat membuat histogram dan langsung melihat perbandingan sebaran nilai antara dua buah data kategori. Nah, misalnya di sini saya membuat histogram plot ingin membandingkan nilai matematika sebaran nilai matematika siswa dengan kategorinya adalah gender. Jadi Alicia akan melihat di sini secara clear. Nah, KDI sama dengan true, kernel density ini ya, kernel density apa?
Ya, kernel density estimation. Itu garis-garisnya ini ya. Nah, jadi kalau Alicia perhatikan di sini, oh ternyata yang lebih stabil nilainya itu gender yang male, yang female ya, gitu. Jadi dan mereka mendapatkan nilai yang lebih banyak. Rata-ratanya itu terletak di perempuan, lebih banyak gitu. Nah, kemudian kalau Alicia tidak mau menggunakan histogram bisa pakai KDE plot. Nanti Alicia bisa batasi X-nya, X limitnya X limit dari 20 sampai 100. Nanti dia mulai dari 20 sampai 100 gitu. Kalau nggak dibatasi juga nggak apa-apa. Ini keterangannya. Nah, yang male itu ini secara lebih clear lagi nih Al, ya. 70 sampai 80 nih. Ini rata-rata dan irisannya itu terletak di rata-ratanya gitu. Nah, ini yang tadi. Nah, selain itu Alicia dapat melihat korelasi secara angka ya, tanpa menebak-nebak dari sini. Ini korelasi secara angka, namanya kita pakai heat map itu di datanya. Tetapi yang perlu Alicia perhatikan, kalau ingin melihat korelasi antar data, itu datanya haruslah bersifat numerik, nggak bisa yang kategorik. Jadi Alicia nggak bisa menggunakan visualisasi biasa untuk melihat hubungan antara gender sama skor matematika, nggak bisa. Jadi gender itu harus diangkakan mau tidak mau. Nah di sini kan yang kategorik itu numerik itu ada tiga, matematika, menulis dan membaca. Nah ternyata skor matematika dengan membaca itu berkorelasi positif 82%. Makanya tadi lumayan bagus. Sedangkan menulis sama membaca 95%. Makanya hampir sempurna tadi ya korelasinya. Gitu. Yang satu ini korelasi dengan diri sendiri atau sempurna gitu ya. Nah, kemudian ini dia yang istimewa dari apa namanya Seaborn. Kalau pakai Matplotlib, kita nggak bisa menampilkan semuanya, semua box plot untuk setiap kategori. Tapi kalau pakai Seaborn dengan mudahnya gitu, pakai parameter Hue. Gitu. Oke, Al? Dan masih banyak lagi sebenarnya kemampuan Seaborn. Nah, dari semuanya ini ada yang mau Alicia tanyakan mungkin? Hmm, belum kayaknya. Belum? Oke, kalau gitu sekarang Alicia boleh praktik sekitar 20 menit mungkin ya. Oke? Ubah data-datanya Alicia. Boleh pakai collab kok. Yang kemarin itu, yang di sini. Iya, itu Alicia ganti-ganti di copy dulu, kemudian nanti Alicia split screen gitu, tinggal ganti nama datanya gitu. Ini saya perlihatkan cara split screen. Nanti Alicia ke Drive, kemudian klik kanan, buka folder dulu ternyata. Nah, klik kanan, More, Google Collaboratory. Nah ini. Jadi nanti Alicia tinggal turuti ini, habis itu ya udah pakai data yang IMDb itu ya. Mulai dari import pandas SPD, import matplotlib.pyplot splt, import seaborn sns. Nah, gitu Al. Oke, Al, dicontek aja nanti. Di copy paste juga boleh, tinggal ganti nama kolomnya. Ini pakai masuk ke Google Drive-nya mana? Eh, ah, oh, pakai email biasa. Maksudnya gimana, Al? Nanti klik ini, kalau belum ada, Drive. Pada muncullah Drive-nya. Gimana maksud Alicia tadi?
Ini Boleh bisa share, masuknya ke coba share screen boleh? Aduh, tinggal 10 menit lagi. Saya pikir tinggal 20 menit tadi. Ada ada les habis ini, Al. ada. Oke, kita bentar aja ya kalau gitu. Ayo, Al. Loh, ini udah bisa nih. Oh, Masukin ini ke yes. ini ini membukanya pakai Visual Studio Code ya. Bisa kok ngoding di sini, Alicia. Coba Alicia, ini pakai ekstensi Algo Python-nya di disable atau di enable? Oh, di enable ya. Oh iya ya, di enable. Coba select kernel, Al. Apa? Klik select kernel. Itu tuh pojok kanan itu. Select kernel. Ya, install itu boleh. Semoga bisa ya. Kalau bisa di sini aja ngoding. Install Python environments. Yang Python 3.13. Itu Alicia yang punya environment sebenarnya, bukan dari Algo Python. Nah, coba ke atas sekarang, Al. Ke atas. Mhm, mhm. Lanjut terus ke atas. Nah, tinggal install matplotlib-nya sini. Udah bisa run di sini. Caranya klik titik tiga di deket run itu, Al. Bukan, bukan. Di go, run, pojok kiri. Bukan. Pojok kiri, pojok kiri. Nah, terminal. New. Nah, ini environment-nya bukan Algo PNP nih, Al. Saya pikir kemarin Alicia pakai Algo. Eh, Pilih yang command prompt, jangan PowerShell. Itu tuh nah, yang tanda panah. Nah, command prompt. Alright. Nah, kemudian Alicia bilang pip install matplotlib. Mhm. Kalau dia nggak bisa berarti, tapi Alicia belum ganti environment ya. Hmm. Coba pip list, Al. Ada nggak pandas sama matplotlib? Ada. Coba di run baris pertama kalau gitu. Itu tuh di tombol runnya di samping kiri, bukan samping kiri. Ah, izin. Nah, yap, install. Loh, kan udah tadi. Coba install. Al.
Udah. Oh, iPad kernelnya belum. Pantes. Tunggu bentar, Al. Ini pakai environment-nya Alicia ya. Algo Python tuh ekstensinya doang tuh. Bentar ya. Hmm, semoga tidak ditolak tapi ya. Dingin banget ya. Hmm. Nanti kalau trouble make ini, jangan trouble ya. Pakai satu-satu aja. Nah, coba dikoneksikan. Nah, udah. Selama bentar, hold on. Kok lama? Nah, udah. Sekarang bentar Al. Sekarang coba klik new cell R. Ditutup aja terminalnya udah nggak kita pakai. Coba ke atas. Ini kayak di Google Colab tadi. Ada nanti pilihan plus gitu. Ke bawah Al. Bukan tepat di celah-celah selnya ini. Sel pertama sama sel kedua ada pilihan plus kode plus markdown. Hah, gimana? eh di sini. Kalau nggak salah dia di sini. Nah ini nih. Alicia dapat tambahin sel buat kode, sel buat markdown. Ya Al. Nah ini artinya kalau begini dia markdown, kalau dia Python kode berarti. Oke Al. Nah nanti ini pakai pet saya, Alicia. Jadi Alicia nanti pindahin dulu file ini ke sini sama datanya ke sini gitu. Oke, Al, data yang Alicia akan pakai. Kemudian ini nggak usah di run, ini contek aja. Nah ini nanti sesuaikan aja pakai patch-nya Alicia. Ingat ya data.csv-nya dipindah ke sini. Nah kemudian kalau Alicia mau buat file baru tinggal tekan yang ini. Kemudian misalnya al dot bukan py tapi i p y n b. Nah, nah sekarang Alicia kode kemudian print hello. Saya berhasil membuat notebook di PS Code saya. Saya sangat senang. Ah, misalnya demikian Al ya. Nah, nanti kalau dia muncul berarti udah bisa gitu Al. Ini persis seperti Google Colab nih Al. Ya, ada yang mau Alicia tanyakan mungkin? Hmm, Lupa ya. Ya. Belum. Nanti Alicia ganti ya datasetnya ya, Pakai data apa? bebas. Dari data 7 data yang kemarin atau Alicia mau cari di Kaggle juga nggak apa-apa. Ada data cancer mau saya kirimkan, Oh, boleh. tapi sebenarnya saya ingin Alicia mencari ya, mencari data sesuai Idential. dengan, ya sesuai dengan minat. Karena kemarin ada siswa yang banyak banget yang ngambil data tentang game, ngambil data tentang COVID-19, ngambil data tentang eh, space flight itu yang dari 7 data itu. Dan ada juga yang ngambil data tentang artificial AI, drakor, drama Korea gitu. Ya, ada tuh. Waduh, seneng cewek ya. Cewek lah pasti ya. Seneng banget tuh. Wah, aktornya apa sih? Gitu lah ya. Aktornya ternyata ini nih film ini. Oh, pantas dia terkenal gitu. Itu kalau kita tahu kondisi lapangnya. Di mana saya taruh data saya ya? Nah ini Al.
Ini dari 2015 sampai 2024 tuh. Oke, ada lagi Al? Oh, Hmm, belum. belum ada. Nanti Alicia bebas ya kalau mau nyari data sendiri boleh. Kalau nggak mau pakai data, kalau nggak mau nyari juga boleh. Pakai aja data yang ada di sana di Algonovanya. Oke, boleh stop share Al. Oke, sekarang kita coba recap apa yang udah kita pelajari hari ini Alicia. Boleh kasih tahu saya? Ngelanjutin yang visual apa? Yang kemarin yang bikin tabel-tabel itu lewat Oke, lewat apa? visualisasi data gitu ya. Lewat Lewat yang Google Colab tadi. Google Colab. Nah, itu nanti bahasanya Alicia karena sudah jadi programmer itu Alicia tinggal bilang IDE ya. IDE itu Integrated Development Environment. Jadi nanti kalau Alicia ditanya ngodingnya di mana? Oh, IDE saya atau ide-nya saya huruf besar semua. Ide-nya saya itu di Colab, ide-nya saya itu di VS Code. Kalian pakai apa gitu? Oke, Al? Itu bahasanya kita. Ada juga yang lainnya yang lebih canggih itu PyCharm namanya, tapi itu berat banget ya dan lebih sama sih profesionalnya sama VS Code. Oke, kemudian apalagi yang Alicia kita bahas hari ini Al? Selain data visualisasi, what else? Hmm, P, P, pitching Alicia, pitching ya Al ya, pitching. Cuman kita belum praktik. Sebenarnya nanti harapan saya Alicia prakteknya di minggu depan, bukan di minggu depan, minggu depannya lagi. Jadi kita cukupkan dulu belajar machine learning. Habis itu Alicia belajar ini. Ya apa presentasi sekaligus. Karena data analisis sama machine learning itu satu kesatuan, jadi bisa kita kombinasikan presentasinya. Nanti saya contohkan juga caranya. Oke? oke. Oke. Nah, yang susah apa di pelajaran hari ini? Hmm, Susahnya? Mhm. tidak seberapa sih. Oke, mantap sekali ya. Sepertinya suka sekali data visualisasi. Kemudian part termudahnya kalau gitu yang mana, Al? Semuanya. Yang enggak sih. Oh, enggak ya. Yang mana yang part paling mudah? Enggak ada kayak medium. Oh, medium aja. Oke. Tapi menurut saya yang di data analisis itu yang susah itu interpretasinya nanti, Al ya. Jadi Alicia harus konfirmasi pakai data keilmuan lapangnya gimana. Oke, Alicia. Itu aja dari saya. Terakhir, saya berterima kasih kepada Alicia untuk kehadiran hari ini dan saran saya adalah jangan lupa baca-baca Alicia. Jadi kalau Alicia ambil IMDb, baca kondisi berita yang lainnya, jangan hanya datasetnya, supaya datanya relevan, tidak hanya menganalisis data. Itu dicari di mana? Ya di googling aja sih ya. Tuh. Kemudian Alicia, data analisis tuh memang menarik, tapi orang sering lupa, orang sering melakukan visualisasi-visualisasi, tapi lupa untuk jantungnya itu sebenarnya interpretasi. Nanti keputusan bisnisnya gimana? Sebenarnya itu yang akan amat sangat penting. Oke, Al? Itu saja saran dari saya. Apresiasi buat Alicia dan effortnya. Dan ya, semoga mengejar mimpinya ya. Jadi ya, engineer yang profesional. Oke, Al. Ada yang mau Alicia sampaikan? Belum. Belum. Kalau belum, cukup juga dari saya. Dan kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye.